Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaji agama pakai risalah dalam tambo sejarah hadai dicari. Puji syukur kita kepada Allah. Mari bersalawat kita kepada Nabi. Nusana ambo aja ini dalam kali ini akan bercerita hadai soal abih raso jupareso di anak muda di Ranah Minang. Dalam pasan itu aja sampaikan khusus untuk para YouTuber, jo para pendengar kali kini di Expos Nagari, dan kaju sampaikan adalah jangan sampai kita yang mabihkan sipai orang Minang dina anak Minang sendiri sana. Luru jalan ke Payakumbuh berhenti tantang di Piladang. Di bakti nambu kini lah mulai rusuh sinan ayi mato ke Balinang sana. Mancalia ampi tiu hari mandanga acuk bana. Gabak di ulu tando kaujan cewang di langit tando kapan deh. Di batin ambo rasul kabatantang. Tapi jua niat kali lape. Kali kini di sana para YouTuber banyak yang ingin mencari nilai-nilai baanyo terkenal di Ranah Minang, baanyo terkenal di dunia media sosial, baanyo terkenal dengan gayanya. Mungkin nusana paham juga cari toham, mungkin nusana paham juga cari to kebebasan dalam berpikir juga pendapat. Tapi kau Ranah Minang, pasan dari ambo kini ku kepada nusana para YouTuber, boleh mencari pitih dengan YouTube, boleh mencari apapun dengan media sosial. Tapi hari ini aja pasan bahwasanya orang Minang tu adalah dalam pituah adek dan aja danga aja pelajari. Anak orang koto ilalang pai kabale mangalelado malu je sopan ko hilang abih rasu je pareso. Hari kini malu di Ranah Minang nak mulai hilang le di sana. Hilang. Karena mengatakan kata kasar saja dulu itu nak sesuatu hal yang sangat dibanci di orang banyak. Hari kini terang-terangan anak muda Ranah Minang baca arui di dalam media sosial. Ini target viral. Lah dicaca di orang banyak, minta ditantang. Apakah carui ko salah satu yang dilarang de di masalahnya, apa maknanya? Pasan aja kepada generasi muda Ranah Minang, mari kita tagakkan balik budaya Minang awak. Mari kita tagakkan sopan jo santun balia. Hamka hebatnya karena kalimatnya yang elok didengar orang. Hatta jadi orang hebat karena kata-katanya yang elok didengar orang. Mungkin ajo acok membicara soal tokoh-tokoh nasional. Bicara soal Hatta, bicara soal Hamka. Banyak lain orang-orang awak. Pasan ajo hari kini, manusia itu adalah tahan kie. Binatang itu tahan toko. Hari kini generasi muda awak mencari para YouTuber, bahkan iko yang akan diciptakan generasi-generasi selanjutnya. Cuba bayangkan mande mama awak yang umurnya yang lanjut usia mencari kemanakannya nanobi bacari. Di sini na ya matunya tagandang sana. Mungkin adia mungkin udah merasa bangga ketika status sudah dikopi di orang. Tapi iko adalah pasan buruk yang udah jual. Pasan buruk yang adik jual kepada generasi selanjutnya. Sebaik-baiknya manusia adalah manfaat untuk orang banyak. Ketika udah majakan cari ke orang banyak, menontonkan sesuatu hal, kalimat-kalimat kasar, udah adalah menghabiskan Ranah Minang. Pasan aja kini kepada dung sana yang madanga di Expos Nagari kali kini. Mari kita japuit dan taicie, mari kita jagokan antak kalau. Adek basandi sarak basandi kitabulah. Sarak mangato adek memakai. Orang Minang tahu jo sarak, orang Minang tahu jo kato-kato nanelo. Dalam Islam tidak pernah majan awak bakato kasa. Bahkan dalam surah Al-Quran pun dinyatakan mengecek kain dua awak saja. Jangan baca arut lain sana. Jangan mengecek kasale. Cis atau saja membuat hati orang ibu. Itu batantangan jo agama sana. Nah hari ini, apakah para YouTuber kau tidak akan mati? Apakah para YouTuber kau hidup aku akan kekal? Pasana jo hari kini bahwasannya mari kita sadari. Kalau ia ingin jadi YouTuber, jadi yang elok, ingin jadi terkenal, bermanfaatlah untuk jadi orang banyak.
Karena apa? Idui kata dunia ko adalah samantaro. Maka dalam Al-Quran dijalankan fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk nan kaelo. Silakan jadi YouTuber, amo 1000 YouTuber di ranah Minang. Tambah rancak, kita expose negari kita expose adik kita expose budaya kita. Yang tahu jo sopan santun, yang elok kato, elok budi, elok bahasa. Di ranah Minang diajarkan banyak simbol-simbol yang mengajarkan awak untuk kanan elok. Di ranah Minang contoh, di rumah gadang. Itu ukiran-ukiran di ranah Minang mewujudkan sia yang harus tinggal di rumah gadang. Itiak pulang patang, badamu dia, kaluak paku. Ukiran-ukiran di ranah Minang itu adalah simbol-simbol orang yang ada di rumah gadang. Mungkin rumah gadang kau tidak ada lahir rasanya di sana. Kenapa? Karena tidak ada jiwa-jiwa orang yang tinggal di rumah gadang kini di ranah Minang di sana. Pasan aja kepada generasi muda. Mari kita pelajari adat budaya awak. Bukan untuk apa-apa, untuk memperbaiki diri, untuk kita bisa menyatukan diri dengan alam. Dalam petua adat yang sering coba aja baca. Pada kiap pisau sirawi kagalah batan tabung silodang ambil kanyiru. Saat tiap jadi kalawik sekapa jadi kaguno alam tak kambang jaguru. Nak dua pantun saya yang jalan terkait bebarai putih limu pada saka adi degi abadali kato degi misa apola kamisa kato degi sana. Takut kacang goreng nelayi menunjuk anan batin. Kalau dilayi saja kita kasar berarti batin kita kasar sana. Nah, kini pesan aja kepada dunsana yang mendengar, kepada dunsana yang acok mengikutan Instagram aja di sana, mengikutan cerita adik aja di sana. Kini nak sanang jati saja di dalam kiro-kiro. Ba'a kita selangkah sayun sapangana satujuan. Mari kita bangun generasi muda kita bukan dengan mahjakan yang kasar-kasar di sana. Hari kini para status aja mencaliak di WA, mencaliak di Instagram, mencaliak di YouTube. Na'udzubillah min zalik. Eko bukan lahiran ranah Minang. Bahkan dunsana-dunsana yang sana menonton ko, bahkan di HP pribadi aja sendiri, bahkan di HP orang lain aja mencaliak di WA story, ikut di copy paste ya barang-barang yang kasar ko sana. Diletaknya lo di statusnya. Awalnya memang galak-galak, awalnya memang lucu, tapi coba kaji balik apakah lah sama rasanya juara seorang Minang di sana. Apakah sama rasanya dalam jiwa awakku itu adalah kebaikan? Adunya sedang makan nyoba cari, ada yang sedang pacik rokok nyoba cari, ada yang sedang berjalan nyoba cari, ada yang terjilapak nyoba cari, nyorekam, nyosebarkan. Berarti bukan penyebar kebaikan. Kalau yo lain merasa orang Minang, pakailah adai bahasa di sarak bahasa sandi kita bola. Kalau yo merasa generasi muda Minang, pakailah ilmu malu. Kalau yo masih merasa generasi muda Minang, jangan disebarkan sebuah kebencian, jangan disebarkan sebuah yang membuat orang rasa di sana. Dan bagi dunsana yang masih hobi copy paste sesuatu hal yang mubazir, innal mubazirina ikhwanu syaitan. Barang yang mengarajon barang mubazir adalah barang yang berkawan dengan setan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kali ini. Pasan kareh kepada para YouTuber. Dunsana, mohon maaf aja sekali lagi. Jangan pernah sia-siakan ketenaran kawan-kawan dunsana uda atau uni untuk sebuah keburukan. Jangan manfaatkan sebuah ketenaran untuk mengajarkan keburukan di sana. Iko ranah Minang. Mari kita jago ranah Minang. Ada sopan santun. Elok bahasa. Kurak kendi merah sago. Bayak budi indah bahasa di sana. Karena bahasa akan mengantarkan sia diri awak. Orang akan dinilai pemikirannya, kehebatannya dari kata-kata yang keluarkan di sana. Nah, hari ini mungkin kini mendaki Gunung Singgalang, elok mendaki Gunung Tandike di sana. Kok di rentang cerita ko nama panjang elok dikumpan di singke. Kayu kalek sedang mabungu. Kita ambil saja segala napa gunung di sana. Bahwasanya ajo garis bawahi sekali agak nyanyi aja mengencet di sana. Kalau indah awak siala yang kamanagakan indahnya bahasa di ranah Minang. Kalau indah awak siala mungkin di sana dilindungi dengan HAM namanya. Iko adalah hak pribadi. Tapi
Agama lahir untuk matur kita. Adat budaya lahir untuk membuat peraturan untuk kita sana. Sehingga kita menjadi orang-orang yang teratur, orang-orang yang mau bisa membuat orang hati orang senang sana. Tapi kalau membuat hati orang rasah aja tadi sana, berhentilah jadi YouTuber sana. Tapi kalau di sana membuat kebaikan, maka teruslah menjadi YouTuber sehingga itu bermanfaat untuk orang banyak. Mari kita manfaatkan media sosial kok untuk promosi diri dalam langkah yang elok, untuk mempromosi kebudayaan kita untuk langkah yang elok, dan untuk membuat generasi kita yang elok di sana. Coba bayangkan kalau di sana majan cari dan bacari itu anak di sana sendiri. Kalau di sana majan bacari ke orang lain, yang bacari itu adalah adik, ipa, rasemando ke di sana sendiri. Jadi apa negara awak? Dan celai pasan aja kepada di sana yang acok tiba orang asing kamari, cari na bajan dulu. Tiba orang barat kamari, cari na bajan dulu. Jangan perkenalkan sesebuah kejelekan awak ke orang. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan di sana. Mendaki Gunung Senggalang, elok mendaki Gunung Tanikek, kayu kalek sedang berbunga. Lidah memang tidak dua tulang, salah je maaf. Panjang je singkek, mohon maafkan ambo dari kini ku di sana. Ambo nak bukan cediak pandai, alim muda Tuhan Allah tersimpannya di sana. Kok sentiang tolong dibilai, maaf dipinta dari kini ku di sana. Ambo sudahi, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.